Lupakan yang terjadi tadi. Putri Evelyn, kaukah itu? Kita harus bergerak lebih cepat lagi, Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 27. Arthur meletakkan tubuh Bella di ranjang dengan hati-hati. Arthur telah kembali ke kerajaan dengan Bella melalui teleportasi. Untuk rombongan yang lain, Arthur sudah mengutus prajurit rahasia agar menyusul mereka dan mengatakan jika Bella telah ditemukan. Para penculik Bella sudah mati terbunuh oleh bayangan hitam suruhannya. Hanya menyisakan 2 orang pimpinan dan juga bawahannya untuk diinterogasi. Dan sekarang sudah terkurung di penjara bawah tanah dengan keadaan mengenaskan. Bella tidak sadarkan diri karena energinya diserap gua kegelapan. Jika Arthur lambat sedikit saja menyelamatkan Bella, maka tidak ada yang tahu jika Bella bisa meregang nyawanya. Arthur tersenyum tipis, melihat wanita yang dicintai sudah ada di depan matanya. Hatinya kembali lega, seolah beban berat yang menimpa hatinya telah hilang tanpa bekas. Kimberly yang mendengar menantunya telah ditemukan langsung bergegas menghampirinya. Arthur menyingkir, membiarkan ibunya mendekati Bella yang belum terjaga. Para dayang telah membersihkan tubuhnya dan juga mengganti pakaiannya. Jadi, penampilan Bella tidak seberantakan tadi. "Apa? Dia baik-baik saja?" tanya Kimberly pada Arthur. Arthur mengangguk pelan. "Dia baik-baik saja, hanya energinya yang sedikit terkuras." Jelas Arthur menatap penuh sayang pada Bella yang masih memejamkan matanya. Kimberly mendesah lega. Namun, kekhawatirannya belum hilang, karena putrinya Evelyn belum juga kembali. Kimberly menatap Arthur dengan sorot sedih. "Arthur, adikmu." Kimberly tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Arthur terdiam. Dia melupakan adiknya karena terlalu fokus dengan Bella. Arthur balik menatap ibunya dan berjongkok di hadapan Kimberly yang tengah duduk di sisi ranjang Bella. Arthur menggenggam tangan Kimberly, berusaha menenangkan wanita parubaya itu. "Tenanglah ibu, aku akan mencari Evelyn," ujar Arthur pelan. Kimberly menyeka air matanya yang menetes dan menggeleng pelan. "Ayahmu sedang mencarinya dengan para prajurit. Kau tidak perlu ikut mencari. Arabella pasti membutuhkanmu. Jadi, kau harus selalu di sampingnya," jelas Kimberly. Kimberly tahu, pasti Arthur sangat kacau sekarang. 2 wanita yang sangat dicintainya menghilang. Dan sekarang, istrinya telah kembali. Namun, adiknya belum. Entah apa yang sedang menimpa Arthur sekarang. Arthur hendak berbicara. Namun, ia kembali mengatupkan bibirnya karena bingung mau menjawab apa. Satu sisi, Arthur tidak mau meninggalkan Bella istrinya. Dan di sisi lain, Arthur juga mengkhawatirkan adiknya Evelyn. Menghela napas, Arthur berdiri dan mengangguk pelan. Pria itu menoleh pada Bella dan mendekatinya saat Kimberly telah beranjak. Arthur mendaratkan kecupan di kening Bella, menyalurkan rasa sayang, rindu dan cintanya. "Cepatlah sadar, aku merindukanmu." Arthur mengusap puncak kepala Bella dengan lembut. "Kembalilah ke istanamu. Aku yakin pasti keluargamu sedang khawatir dengan kau yang tiba-tiba menghilang."
ujar William pada Evelyn. Sekarang, mereka berdua berada di sungai yang menjadi pembatas antara wilayah Estemoral dan Torix. Di tempat ini tidak terlalu ketat oleh penjaga, makanya mereka aman. Evelyn terdiam mendengar ucapan William. Astaga, dia melupakan itu karena terlalu berambisi mendatangi William dan malah berakhir sia-sia. Evelyn sampai melupakan keluarganya. Pasti mereka sangat khawatir dengan dirinya yang tiba-tiba menghilang. Apalagi sekarang sudah sore dan sebentar lagi matahari akan terbenam. Aku pergi dulu, pamit Evelyn tanpa sadar. Detik berikutnya, ia berdecak saat sadar telah mengucapkan kalimat itu. Mengapa aku harus pamit? Dasar mulut menyebalkan. Evelyn memukul bibirnya sendiri. Sedangkan William hanya geleng-geleng kepala dan menahan senyum. Entahlah, setiap bertemu dengan Evelyn, William jadi gemas sendiri. Ingin sekali William mencubit kedua pipi cabi itu. Namun, ia langsung menyadarkan dirinya. Karena aku baik hati, aku akan mengantarmu hingga sampai di jalan dekat desa, tawar William. Sekarang sudah sangat sore. William yakin Evelyn akan tiba di hutan saat malam hari. Evelyn menoleh malas ke arah William. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Evelyn berbalik dan mulai menyeberangi sungai dengan naik di atas bebatuan besar untuk tiba di seberang. William mengangkat sebelah alisnya dan terkekeh pelan. Entah tersambar apa, William malah mengikuti gadis itu. Perasaan William seperti tidak tenang jika membiarkan gadis sok berani itu menyusuri hutan. Tidak menutup kemungkinan, dia bisa saja bertemu dengan hewan buas. Evelyn yang telah sampai di seberang berhenti dan menoleh ke belakang. Ia berdecak dan berkacak pinggang. Mengapa kau mengikutiku? Tanya Evelyn tidak suka. William yang sudah di hadapan Evelyn mengedikan bahunya. Anggap saja, aku tengah menjaga adik dari calon ratuku, kata William santai. Evelyn memutar bola matanya malas. Sebaiknya kau kembali ke wilayahmu. Dan ingat, Kak Bella hanya milik kakakku. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, termasuk dirimu. Jika kau masih berambisi merebut Kak Bella, kau akan berhadapan denganku, ujar Evelyn menatap tajam ke arah William. William terkekeh dan bersedekap dada. Apa yang aku inginkan harus aku dapatkan, termasuk mendapatkan Arabella untuk menjadi milikku. Jika kau mau menghalanginya, aku tidak segan-segan membunuhmu, ucap William santai. Melihat wajah Evelyn yang sudah memerah karena emosi, sangat menyenangkan bagi William. Rasanya, ia ingin terus membuat gadis ini marah, hingga membuat wajahnya memerah. Evelyn tersulut emosi dan mendendang kejantanan William, membuat William meringis dan memegang aset berharganya. Pria itu menatap Evelyn tajam. Kau! Geram William tertahan. Evelyn menampilkan wajah datar. Aku yang akan membunuhmu duluan jika kau berani merebut Kak Bella. Kau! Aku akan membunuhmu sekarang juga. William mencengkram erat bahu Evelyn dan menghentakkannya ke batang pohon. Matanya menyorot tajam ke arah gadis kecil itu. Namun bukannya takut, Evelyn malah membalas tatapan William tak kalah tajam. Walaupun ia sedikit meringis menahan sakit di bahunya. Aku akan membunuhmu, geram William semakin mengeratkan cengkeramannya di bahu Evelyn. Evelyn tak gentar. Gadis itu sedikit berjinjit dan meletakkan tangannya di leher William. Detik berikutnya, Evelyn mencekik leher William dengan tangan mungilnya. Bahkan, Evelyn membiarkan kuku tajamnya menancap di kulit leher pria nomor 1 di kerajaan Torix itu. Aku duluan yang akan membunuhmu, balas Evelyn tak kalah tajam. William meringis saat merasakan jika kulit lehernya terluka. Ia menatap penuh dendam ke arah Evelyn, dan terjadilah aksi saling membunuh. Evelyn yang mencekik leher William, dan William yang mencengkram kuat bahu Evelyn.
Bahkan keduanya sampai berputar-putar untuk bisa saling menjatuhkan. William tidak menyangka jika gadis kecil itu tenaganya sangat kuat. Berhentilah berambisi merebut Kak Bella, maka aku akan melepaskanmu. Ujar Evelyn yang masih kuat mencekik leher William. William berdecak dan berusaha mengatur napasnya yang tercekat. Tangannya tambah kuat mencengkram bahu Evelyn, membuat keduanya saling mengeluarkan suara ringisan. "Tidak akan," balas William. Kau! Geram Evelyn dan mengumpulkan tenaganya agar bisa lebih kuat lagi mencekik leher William, agar pria itu bisa mati. Namun, kaki William tidak sengaja tersandung akar pohon, membuat tubuhnya ambruk dan menindih tubuh mungil Evelyn karena tidak siap. Evelyn tampak syok dan tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka terlihat sangat dekat. Tangan Evelyn yang tadinya mencekik, kini telah melingkar di leher William. Sedangkan tangan William sudah menumpu di sisi tubuh Evelyn. Pandangan mereka bertemu, keduanya sama-sama terdiam. Tidak ada yang bersuara atau mau beranjak. Seolah waktu berhenti. Begitu yang terjadi di antara keduanya. William menatap wajah gadis di hadapannya dalam, seolah tidak mau mengalihkannya. Begitu juga dengan Evelyn. Ia baru sadar jika pria ini sangat tampan. Tanpa sadar, jantung Evelyn berdegup kencang. Tubuhnya seolah tidak bisa dikendalikan. Mereka sama-sama terdiam dengan pandangan yang masih bertubrukan. Entah dorongan dari mana, William sudah mendekati wajahnya pada Evelyn. Evelyn yang melihat itu bagai tersihir dan sudah memejamkan matanya. William ikut memejamkan matanya. Pelan tapi pasti, bibir mereka sudah bersentuhan. William melumat lembut bibir tipis dan manis itu. Hingga... "Evelyn, kau di mana?" Evelyn dan William langsung membuka mata dengan lebar. William melepas tautan bibirnya, berusaha mencerna semua yang terjadi. Belum ada yang beranjak, posisi mereka masih sama. Seolah otak mereka menjadi blank karena belum bisa menyadari apa yang terjadi. "Putri Evelyn, apa kau mendengar suara kami?" Evelyn langsung tersadar dan refleks mengangkat kepala dan mendorong dada William. Namun, kesialan lain menerpa, karena jidatnya malah terbentur dengan wajah William. William meringis dan langsung bangun dari atas tubuh Evelyn. Setelahnya, Evelyn ikut bangun dan membersihkan sisi jubahnya yang sudah kotor. William memegang hidungnya yang berdenyut nyeri karena benturan keras dari jidat Evelyn. Kembali, tatapan mereka bertemu. Keduanya berusaha mencerna apa yang terjadi. "Putri, kau di mana?" Seruan itu membuat Evelyn memutus tatapan matanya dengan William. Gadis itu kalang kabut. Ia menoleh ke belakang dan bisa ia lihat jika prajurit mulai mendekat ke arahnya. Evelyn menelan salivanya yang kembali menoleh pada William. Cepat pergi, para prajurit itu mulai mendekat ke sini. Evelyn mendorong tubuh William untuk pergi. William ikut melihat ke belakang Evelyn. Ternyata benar jika para prajurit itu mulai mendekat ke arah mereka. William berdeham dan langsung berbalik pergi menuju sungai untuk kembali ke wilayahnya. Namun, baru 5 langkah, William kembali melangkah dan menatap Evelyn. "Lupakan yang terjadi tadi." Setelah mengatakan itu, William kembali menghadap depan dan melanjutkan langkahnya. Evelyn terdiam menatap punggung tegas William yang mulai menjauh. Tangannya terangkat dan menyentuh bibirnya dengan pandangan kosong. Benarkah yang terjadi tadi? Ciuman pertamanya direbut oleh musuhnya. "Putri Evelyn, kaukah itu?" Evelyn tersadar dari lamunannya dan berbalik. Ia mendapati para prajurit yang sudah bernapas lega saat melihat wajahnya. "Syukurlah kami menemukan Anda," ujar prajurit itu lega. Kemudian dia berbalik dan berteriak, "Hei, Putri Evelyn telah ketemu!" Seorang wanita menatap penuh kekhawatiran pada Bella yang masih memejamkan matanya di ranjang.
Wanita itu menghela napas dan menyeka air matanya yang mengalir. Ia keluar dari dalam ruangan tanpa ada yang menyadarinya. Langkahnya mengarah ke taman belakang. Wanita itu menatap sekitar waspada, takut jika ada yang mencurigai dirinya. Setelah dirasa aman, wanita itu semakin mempercepat langkahnya hingga sampai di balik pohon besar di taman belakang. "Paman?" ujar wanita itu membuat seorang pria parubaya yang tengah membelakanginya berbalik badan. "Bagaimana keadaannya?" tanya pria parubaya itu. Wanita itu kembali meneteskan air matanya. Ratu belum sadarkan diri, Paman. Aku sungguh khawatir," ujarnya terisak. Pria tua yang dipanggil Paman itu menghela napas. "Ini tidak bisa dibiarkan. Dia sudah lewat batas. Kita harus menghentikan semua rencana jahatnya. Aku yakin, pasti dia menyiapkan rencana lain. Dan bisa jadi lebih berbahaya lagi bagi ratu," ucap pria tua itu. Wanita itu mengangguk membenarkan. "Kita harus bergerak lebih cepat lagi, Paman." Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.